Bab 1297. Merubah bentuk. Rauh. Louis Lu yang berubah menjadi naga emas Five Claws merauh. Suaranya mencengangkan. Bahkan naga betina juga tersentak. Pertama-tama harus menekan orang lain dengan aura sendiri dahulu. Sisanya nanti baru dibicarakan lagi. Louis Lu melebarkan kedua mata besarnya, memandangi seluruh tubuh naga betina itu. Seketika tubuh naga betina itu sekali lagi tersentak. Dia benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya titik indah dari klan naga. Namun baginya, dilihat dari postur tubuh naga betina di depannya ini, dia memiliki ekor yang sempurna. Lalu matanya juga besar, seharusnya termasuk wanita cantik. Hanya saja temperamennya ini tidak berani dia hadapi. Dia telah menemui banyak ras siluman dan binatang buas. Dan sepertinya naga betina ini yang memiliki temperamen paling buruk. Saat ini naga betina itu tercengang. Sepasang mata besarnya Tisak tahu lebih baik tertuju pada berlian atau tertuju pada naga emas Five Claws. Kurang sedikit lagi, Louis Lu tergesa-gesa di dalam hatinya. Kekuatan naga betina ini tidak kecil. Meskipun tidak dapat membunuhnya, namun sama halnya, Louis L juga tidak dapat mendekati Darkfire yang ada di dalam gunung. Tiba-tiba dia teringat cara menggoda wanita di dunia bawah. Sehingga, wanita cantik, bagaimana jika aku membantumu menyeberang jalan, Ci? Wanita cantik, apakah aku boleh mengajakmu minum bersama? Ci. Wanita cantik, apakah butuh bantuanku? Ci. Wanita cantik, cih. Louis Lu semakin merasa jijik. Bahkan dirinya ingin muntah ketika mendengar ucapannya sendiri. Jika ingin membiarkannya, Louis Lu tidak pernah menggoda wanita. Tetapi semua wanita yang mendekatinya. Melihat naga betina yang tidak tergoyahkan, dia mulai kecewa. Ternyata benar-benar mengesalkan. Bagaimana baru bisa membuatnya pergi dari sini? Louis Lu memandang ke kiri dan ke kanan. Dia sama sekali tidak menemukan benda yang bisa dimanfaatkan. Tiba-tiba, dia melihat tanaman liar yang aneh di kaki gunung. Tanaman itu memancarkan aroma yang aneh. Dan sepertinya salah satu sisinya baru tumbuh tidak lama. Dan satu sisinya lagi tingginya sudah mencapai satu orang dewasa. Jangan-jangan tanaman itu makanannya. Louis Lu menatap naga betina, bukankah dia klan naga? Kenapa dia makan tanaman? Tidak peduli tebakannya benar atau tidak, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia dengan perlahan mendekati tanaman itu. Lalu satu cakarnya mengambilnya dan mendekatkannya hidungnya. Rasa ini sepertinya terasa lezat. Kemudian, dia langsung memasukkan tanaman itu ke dalam mulutnya. Perasaan yang sesak menyebar ke seluruh tubuhnya. Seketika dia merasa dirinya seperti akan mati. Kenapa bisa seperti ini? Louis Lu sangat penasaran. Lalu dia berusaha menoleh ke arah naga betina tersebut. Naga betina itu setiap harinya menyantam tanaman ini. Kenapa dia tidak apa-apa? Jangan-jangan karena dirinya bukan naga emas Five Claws yang sebenarnya. Dan wanita betina yang sekarang tatapannya berpindah dari batu berlian ke tubuh Louis Lu. Louis Lu dapat dengan jelas melihat. Saat ini dia sedang tersenyum mencibir. Dia sedang mencibirku. Louis Lu marah. Namun dia sadar dirinya tidak dapat bergerak. Sedangkan naga betina itu sudah memutar kepalanya ke arah Louis Lu. Di waktu yang bersamaan sudah mengangkat ekor naganya. Bergeraklah. Cepat bergerak. Air keringat yang dingin mulai mengalir dari kepala naga yang besar. Namun tubuh naga emas Five Claws tetap tidak dapat bergerak.
Ekor naga betina mulai membesar di dalam pandangannya. Dan saat ini segera menghantam tubuhnya. Di waktu yang bersamaan, dia dapat merasakan energi pemusnah dari tubuh naga betina tersebut. Energi itu seperti tekanan gunung yang sedang menghantam ke arahnya. Ah! Louis Lu berteriak di dalam hati. Dia segera menarik esensi darah naga emas Five Claws, lalu berubah menjadi paras manusia kak naga. Naga ekor yang besar terhempas melalui atas kepalanya. Tubuh Louis Lu yang lemah terputar oleh angin yang berhembus karena hempasan ekor naga. Di waktu yang bersamaan, Louis Lu menyadari tubuhnya sudah mulai bisa bergerak. Bagus. Dia seperti merasakan energi panggilan dari Dark Fire. Seperti sedang menunggu kedatangannya. Ketika naga betina melihat hal tersebut, dia terkejut. Raung. Setelah dia meraung, tubuh naga yang besar segera terbang ke arah gunung. Hahaha. Merubah bentuk sudah tidak berguna lagi. Kecepatan aku pasti lebih cepat darimu. Louis Lu mengerahkan kultivasinya. Di waktu yang bersamaan dia mengerahkan kekuatan kekaisaran, sehingga kecepatannya segera meningkat. Melihat Dark Fire mendekat, dia sudah dapat melihat Dark Fire mengeluarkan sedikit percikan api. Aku datang, hahaha. Tetapi, setelah jaraknya ke Dark Fire semakin dekat, tiba-tiba dia menyadari kecepatannya tidak dapat dikurangi. Melihat Dark Fire melewati bawah tubuhnya, tubuh Louis Lu langsung menabrak ke gunung. Duang. Setelah suara ledakan terdengar, tubuh Louis Lu masuk ke dalam gunung. Pinggang aku hampir patah. Dia memberontak keluar. Seluruh tubuhnya langsung terjatuh ke bawah dengan kehilangan kendali. Sial, aku akan mati karena terjatuh. Dia memberontak untuk terbang. Tidak tahu kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Dia mengangkat kepalanya. Dia melihat Dark Fire masih berkobar di sana. Seakan-akan tidak ada apapun yang bisa memberikannya dampak. Naga betina di luar gunung juga ikut masuk ke dalam. Dia berubah menjadi rupa manusia, berdiri jauh di ujung gunung, dan tidak mendekat lagi. Benar bin tidak disangka ternyata Dark Fire tidak menyerangmu. Suara yang lembut muncul. Louis Lu langsung mengangkat kepalanya. Saat ini naga betina berubah menjadi wanita dengan tubuh yang sempurna. Sebagian kulitnya terekspos, dan dia benar-benar sangat cocok dengan standar keindahan Louis Lu. Betapa baiknya jika kain di wajahnya dilepaskan. Louis Lu menghela nafas. Hei, kenapa masih diam? Jika Dark Fire tidak menolakmu, kenapa kamu tidak segera mempelajari kekuatan Dao darinya? Naga betina itu mengingatinya. Hei, maksud kamu, Dark Fire menerima aku? Namun aku tidak mengerti. Apakah Dark Fire ini bisa mengakui seorang tuan? Tentu saja. Apa yang aneh jika Dark Fire mengakui seorang tuan? Namun kamu jangan mengincarnya. Sekarang dia adalah harta milik Bagim Yuan. Itu sudah pasti. Louis Lu mengangguk. Aku akui. Aku menginginkan Dark Fire ini bukan itu menguasai kekuatan Dao. Tetapi aku ingin menggunakan Dark Fire ini untuk mengobati istriku yang terkena racun ilmu gaib. Dark Fire termasuk milik Bagim Yuan. Tidak mungkin untuk kamu membawanya pergi. Istrimu mungkin tidak akan memiliki harapan untuk hidup lagi. Apa? Louis Lu terkejut. Ucapan naga betina membuatnya seketika kehilangan harapan. Rory sudah terus menemaninya selama ini. Dia sudah menjadi salah satu sosok paling penting baginya. Dia tidak bisa membiarkan Rory meninggal begitu saja. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran di dalam benaknya. Memangnya kenapa jika Dark Fire milik Bagim Yuan?
Jika bisa menjadi miliknya, maka akan ada kesempatan menjadi milikku. Louis Lu bergumam. Dia menatap ke arah naga betina. Apakah aku boleh mengetahui namamu? Yimi. Dewi Yimi. Jika aku ingin mempelajarinya di sini, apakah kamu akan menghadangku? Tentu tidak. Bagim Yuan sedang mempersiapkan acara Dark Fire. Kamu masih ada waktu 1 malam. Yimi berkata. Hanya saja semakin lama suaranya semakin pelan. Hingga akhirnya tidak terdengar apapun. Jika bukan karena dia mengenakan cadar di wajahnya, Louis Lu pasti bisa melihat wajahnya yang merah. Terima kasih Dewi. Louis Lu tidak menunda waktu lagi. Dia segera duduk bersila di depan Dark Fire. Kemudian mengeluarkan satu-satunya bola Pluto. Aku harap kamu tidak mengecewakan aku. Setelah berkata, dia memasukkan bola Pluto ke dalam mulut. Bersambung. Bab 1298. Tenaga yang aku gunakan terlalu besar. Bola Pluto meleleh di dalam mulut. Perasaan yang panas muncul di dadanya. Beberapa saat kemudian, muncul perasaan segar di benaknya. Meskipun kedua matanya terpejam, namun dia masih bisa dengan jelas melihat posisi Dark Fire. Cahaya yang berkilau itu tidak hanya terdiri dari satu jenis warna, tetapi terdapat berbagai macam warna yang menyatu, lalu berubah terus-menerus dengan cepat. Karena perubahannya terlalu cepat, jadi Dark Fire kelihatannya hanya memiliki satu warna. Dapat melihat hal ini, Louis Lu merasa sangat terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia menguasai Tao. Tetapi kali ini dia sangat terkejut. Sebuah benang cahaya transparan terbang keluar, lalu membesar di tengah udara. Louis Lu seheran memusatkan perhatiannya pada benang cahaya tersebut. Dan selanjutnya dia dapat melihat hal yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Seakan-akan sedang berada di kelas biologi dunia bawah. Saat ini dia dapat dengan jelas melihat setiap komponen dari suatu zat. Tentu saja, semua ini berasal dari dunia kegelapan. Dia berusaha memahami semua hal ini. Namun sebelum dia memahaminya, benang cahaya itu ternyata menghilang. Namun, benang cahaya dengan warna merah muncul di hadapannya. Di ikatan kekuatan Dao terdapat 3000 macam. Namun sekarang kelihatannya kekuatan Dao lebih dari 5000. Ternyata benar. Semua hal di semesta ini sangat ajaib. Setelah terpukau, Louis Lu tidak lupa mempelajari benang cahaya tersebut. Setelah waktu berjalan, benang cahaya yang keluar dari Dark Fire semakin banyak. Dia tidak merasakan jiwanya tidak cukup untuk digunakan. Sebaliknya, dia merasa jiwa miliknya sudah mengalami peningkatan. Seluruh benang cahaya itu mengelilingi tubuhnya, lalu mencoba menyentuh kulitnya. Louis Lu ingin tersenyum, karena perasaan ini sangat menyenangkan. Perasaan ini tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Bahkan perasaan ini membuatnya seperti sedang terbang ke atas surga. Dari Dark Fire ada semakin banyak benang cahaya yang keluar. Ada berbagai macam warna yang membuat pandangannya menjadi terpesona. Tetapi, dia menyadari sebuah aturan yang sangat unik dari benang-benang cahaya tersebut. Apakah ini prinsip sihir dari kekuatan Dao? Ternyata begitu ajaib. Benar. Tao menciptakan satu menjadi dua menjadi tiga menjadi puluhan ribu makhluk. Segala makhluk ada yang mengandung yin, ada yang mengandung yang, dan akhirnya energi menjadi harmonis. Ternyata orang zaman dahulu tidak menipuku. Ternyata
Akar dari seluruh dunia itu sama. Luar biasa. Luar biasa. Louis Lu tidak tahu. Dirinya sudah masuk ke sebuah kondisi yang sangat fokus. Dan Yimi yang berdiri di kejauhan terus menatap Louis Lu. Dia dapat melihat tubuh Louis Lu terus berubah warna. Dan tidak mengerti kenapa bisa terjadi. Tetapi dia tahu. Pasti karena Louis Lu mendapatkan sesuatu. Didengar dari Tuan. Darkfire hanya muncul sekali setiap puluhan ribu tahun. Orang yang bisa melihat mekarnya sangatlah sedikit. Dan orang yang bisa mendapatkan sesuatunya lebih sedikit lagi. Jika bukan orang biasa tidak mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Berarti orang ini. Di dalam benaknya sekali lagi muncul suara yang jahat tadi. Seketika. Malam hari sudah mencapai akhirnya. Langit mulai bersinar. Hanya saja Louis Lu belum sadar. Perubahan warna di tubuhnya terus terjadi. Selain itu ada suara tajam yang muncul. Louis Lu yang saat ini masuk ke kondisi yang menakjubkan. Dia merasa jiwanya seperti mengalami peningkatan. Selain itu, meskipun sekarang dia tidak membuka kedua matanya, dia dapat melihat posisi Yimi. Dan segala sesuatu satu di dalam tubuhnya. Seluruh hal seperti tanaman, pohon, batu, dan tanah terlihat. Seakan-akan dia dapat memahami segala makhluk hidup di kehidupan ini. Louis Lu perlahan-lahan mengeluarkan satu jari. Perlahan-lahan mendekati Darkfire. Ini yang mengamati Louis Lu dari kejauhan berteriak. Jangan. Darkfire akan melelehkanmu. Tetapi, Louis Lu seperti tidak mendengar ucapannya. Jarinya terus mendekati Darkfire. Selanjutnya, hal yang aneh terjadi. Seakan sebatang lilin yang dinyalakan dari lilin lain. Saat ini ujung jari telunjuk tangan Louis Lu ternyata menusuk Darkfire. Ini tidak mungkin. Yimi terkejut. Matanya terbuka lebar. Bahkan jika Bagin Yuen ada di sini, bukankah dia juga akan terkejut? Orang ini sebenarnya telah mengalami apa? Yang tidak dia ketahui adalah Louis Lu memiliki fisik dewa iblis. Dengan adanya dukungan ini, hal apa yang tidak bisa terjadi? Tetapi, setelah mendapatkan Darkfire, itu masih belum selesai. Tubuh Louis Lu tiba-tiba melayang. Dan Yimi sekali lagi tercengang. Tidak. Ini semua tidak nyata. Tanpa bantuan Bagin Yuen. Bahkan aku sendiri juga tidak dapat mengendalikan tubuhku bergerak di dalam sana. Saat ini tatapannya tertuju pada wajah Louis Lu. Di waktu yang bersamaan, Louis Lu membuka matanya. Dan mereka saling bertatapan. Tatapannya terasa mendalam dan membuat orang lain merinding. Yimi sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sepasang mata Louis Lu seperti jurang yang mendalam. Di dalamnya terdapat 4 perubahan musim. Dan juga terdapat angkasa yang luas. Selain itu ada hal misterius yang tidak dapat dipahami. Louis Lu tersenyum. Kemudian dia mengayunkan jarinya. Dan Darkfire di tangannya menghilang. Seketika, dia muncul di depan Yimi. Melalui cadar itu, dia melihat wajah yang sangat cantik. Terima kasih Dewi. Louis Lu membungkukkan tubuhnya. Hormat yang dia berikan sangat tulus. Tidak ada pikiran lain. Semua ini karena kamu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Pergilah. Louis Lu mengangguk. Dia berjalan melalui sisi Yimi. Dan berjalan keluar dari gunung. Meskipun waktu satu malam ini tidak mempertambah kultivasinya. Namun Louis Lu tahu. Jiwa dewanya mengalami perubahan. Hal yang dia dapatkan hari ini pasti akan memberikannya bantuan di masa depan. Tidak peduli bagaimanapun. Aku tetap harus berterima kasih pada dewa.
Karena itu semua berlian ini akan aku berikan untuk Dewi. Anggap saja sebagai niat baik aku. Setelah itu, Louis Lu pergi. Dia pergi begitu saja. Setelah suara batuk, Louis Lu terjatuh dari tengah udara. Lalu muntah darah. Seseorang muncul di hadapannya. Tuan Yimi segera menghampirinya. Gamin Yuen yang dipanggil Tuan segera datang ke sisi Louis Lu. Lalu memapahnya berdiri. Maaf. Tenaga yang aku gunakan terlalu besar. Louis Lu merasa sakit di dadanya. Hebat. Kamu hanya berkata dirimu menggunakan tenaga terlalu besar. Lalu akan melupakannya begitu saja. Nyawa aku ini hampir saja hilang di tanganmu. Setelah menyeka darah di sudut bibirnya, Louis Lu mengamati orang di depannya. Jika bukan karena aura kultivator dari tubuh orang ini, dia akan mengira orang ini adalah seorang pria parubaya yang ceroboh. Saudara, aku tidak melukaimu bukan? Bagim Yuen segera memeriksa luka Louis Lu. Sial. Bukankah pertanyaannya itu tidak berguna? Apakah kamu tidak melihat aku muntah darah? Apakah kamu buta? Tetapi saat ini dia hanya berkata, kultivasi senior terlalu baik. Aku saja yang terlalu lemah. Setelah berkata, dia memberi hormat. Hahaha. Baguslah jika tidak apa-apa. Senior, aku telah mendapatkan Dark Fire. Kamu tidak keberatan bukan? Louis Lu menunjukkan jarinya. Lalu secara sengaja menyalakan Dark Fire. Tentu tidak. Bagim Yuen dengan senang berkata, besok aku akan mengadakan acara Fire. Tujuannya memang untuk membiarkan orang yang memiliki takdir mendapatkannya. Ternyata seperti itu. Louis Lu bergumam, ternyata semua orang boleh. Dan kebaikanmu itu bukan hanya untuk orang tertentu saja. Hanya saja aku beruntung. Saat ini, langit bersinar. Dari kejauhan muncul sekumpulan orang. Senior, orang-orang itu tidak perlu memedulikannya. Karena kamu sudah mendapatkannya. Maka orang-orang itu tidak beruntung. Acara Dark Fire dibatalkan. Bagim Yuen melambaikan tangannya. Lalu berkata, Louis Lu merasa dirinya telah merebut takdir orang lain. Ketika sedang berbincang, ada 3 orang yang datang. Hormat kepada Tuan Dewa Pelindung. Semua orang bersujud. Hahaha. Baik-baik. Bagim Yuen mengulurkan tangannya dan memapah mereka berdiri. Sekarang aku mengumumkan. Acara Dark Fire kali ini dibatalkan. Semua orang menatapnya dengan terkejut. Hal yang mengenai nasib ini benar-benar harus mengandalkan takdir. Teman ini sudah mendapatkan pengakuan dari Dark Fire. Di mana orangnya? Bagim Yuen menoleh ke samping. Namun dia tidak melihat sosok Louis Lu. Saat ini di atas langit, ada seseorang sedang melesat pergi dengan cepat. Bersambung.